Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lilis Yuliati Mulyani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancara kepala sekolah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bogor, yakni mengenai pengambilan keputusan dari pimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancara Bapak Kepala Sekolah yang sudah ada hadir hari ini di samping saya, yaitu Bapak Sopiantara SPD MPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Sukamakmur Kabupaten Bogor, gitu ya Pak ya? Baik, langsung saja ini Pak, saya ingin mewawancara Bapak sebagai seorang pimpinan yang tentunya sudah melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah yang Bapak pimpin ya Pak ya. Ya, terima kasih sebelumnya atas ini ya Pak ya, kesempatan yang diberikan hari ini. Adapun yang saya tanyakan ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, untuk identifikasi tentunya kita pilah-pilahkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, baik permasalahan sekolah, baik permasalahan guru, baik permasalahan siswa. Tentunya kita klasifikasi dan nanti pemecahannya pun juga kita buat cara-cara tersendiri sesuai dengan permasalahan yang ada. Baik, jadi mengklasifikasikannya terlebih dahulu begitu yang Bapak maksud begitu ya Pak ya. Baik, kemudian selama Bapak memimpin sekolah Bapak tentunya ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama apabila nih Bapak menghadapi kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan begitu Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Ya, yang jelas kalau untuk menjalankan itu kita tetap melihat aturan dan peraturan sekolah ya. Walaupun mungkin kita upayakan tidak merugikan baik yang bermasalah maupun dari pihak sekolah. Dan itu biasanya kita selesaikan dengan mengambil kebijakan-kebijakan sehingga permasalahan itu selesai, tapi dampaknya tidak buruk bagi yang bermasalah. Itu tentunya banyak juga dengan guru, dengan siswa, itu juga banyak istilahnya secara aturan mungkin melanggar ya, tapi juga mungkin dalam penanganannya juga selalu kita ingatkan, kita bimbing sehingga bisa menyadari kesalahannya, sehingga kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Baik, gitu ya Pak ya. Kemudian kalau demikian langkah-langkahnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya biasanya kita lakukan sudah dengan kedinasan ya, umpamanya ada guru yang melanggar atau siswa yang melanggar, tetap kita tanganin ya, kita panggil, kita ajak diskusi, kita ajak istilahnya menguraikan atau memecahkan masalahnya itu apa, sehingga tentunya setelah masalah itu bisa kita cari akar permasalahannya apa, kita harapkan masalah itu tidak muncul kembali, sehingga kedepannya dari masalah-masalah yang ada itu bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Baik Pak. Nah,
Kemudian kalau begitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus misalnya semacam dilema etika seperti itu Pak? Iya. Yang Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan itu? Paling efektif ya kita adakan dialog ya, kita adakan komunikasi, jadi tidak terjadi pembiaran seandainya itu adalah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran, sehingga cepat tertangani. Dan tentunya kita juga menggunakan etika, kita menggunakan rasa keluargaan, kita menggunakan bahwasanya walaupun bawahan kita anggap juga sebagai teman sejawat, sehingga mereka merasa tidak terintimidasi atau merasa tertekan, tapi betul-betul mereka bisa menyadari dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan itu, mereka menyadari bahwasanya hal itu memang suatu kesalahan. Baik Pak. Berarti selama pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika misalnya ya Pak ya, menurut Bapak apa nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, tantangannya tentunya seandainya yang bersangkutan itu tidak bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang ada ya. Jadi kadang kita memang memerlukan proses yang panjang, kita memerlukan proses waktu yang lebih untuk menyadarkan mereka. Tapi bagi mereka yang memang mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga sama-sama ingin menyelesaikan masalah, itu biasanya lebih gampang. Karena juga kita sebagai pimpinan juga tentunya dalam rangka membimbing, membina ya, sehingga tidak segala sesuatunya adalah kita selalu punishment ya, tapi kita juga memberikan sebuah solusi bagi anak buah kita. Baik Pak. Dalam pengambilan keputusan tersebut misalnya ada kasus dilema etika begitu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan ini apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu, atau misalnya langsung menyelesaikan di tempat begitu Pak? Kalau misalnya ada jadwal, prosedurnya seperti apa begitu Pak? Ya, biasanya kita jadwalkan ya, karena mungkin juga belum tentu suatu masalah bisa langsung kita selesaikan pada saat itu. Mungkin juga kita ambil momen yang baik, waktu yang baik, sehingga tentunya penyelesaiannya juga bisa lebih baik. Ya tentunya prosedurnya ya tadi, kita adakan pemanggilan, kita diskusikan apakah betul atau enggak permasalahan seperti ini, apa pendapat dia, apa yang dia karena kita juga harus konfirmasi juga ya, tidak semata-mata kita menuduh atau menyalahkan, tapi kita juga mengkonfrontasi permasalahan ini benar atau salah. Mungkin dari situlah nanti baru bisa kita ambil langkah-langkah selanjutnya untuk penyelesaian masalah tersebut. Baik Pak. Kemudian ini Pak, kalau demikian ada ini tidak Pak, maksudnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika tersebut? Ya, yang jelas kita juga walaupun sesuai dengan aturan yang ada, tapi tetap kita juga mempunyai kebijakan-kebijakannya, kebijakan sebagai pimpinan, sehingga tidak semata-mata sebuah aturan itu adalah harus kita putuskan dengan saling istilahnya saling merugikan ya, tapi bagaimana apa yang kita putuskan adalah bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Baik Pak. Baik, terima kasih banyak ini Pak. Kemudian ini yang terakhir ya Pak ya, dari semua yang telah disampaikan ya Pak ya, tadi luar biasa sekali nih, banyak ilmu dari Bapak yang saya peroleh dari seorang pimpinan untuk ketika menghadapi dilema etika, kemudian pengambilan keputusan seperti apa yang mau diambil, itu ternyata banyak dasar-dasar yang ininya ya Pak ya, yang mendasarinya. Nah, dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, memang sebagai seorang pemimpin memang harus juga
sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tapi juga dalam hal-hal sesuatu harus bisa mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu yang memang kebijakan itu tentunya juga tidak merugikan dan juga tidak melanggar, tapi juga dengan kebijakan itu membawa dampak yang lebih baik dan membawa kesadaran kita bersama gitu loh. Seorang pemimpin juga harus bisa menerapkan aturan yang ada, tapi juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan. Baik Bapak, berarti seorang pemimpin harus menerapkan aturan yang ada tapi juga dilandasi kebijakan begitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas ilmu yang sangat bermanfaatnya, atas terutama tentang pengambilan keputusan yang dilandasi nilai kebajikan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian wawancara yang sudah saya laksanakan dengan Bapak Sopiantara SPD MPD sebagai seorang kepala sekolah yang tentunya di sini dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika maka juga harus dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.